Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Dara Bercerita, tempat di mana kisah fiksi jadi nyata dalam imajinasi. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu selalu update setiap kali kisah baru tayang. Siap untuk hanyut dalam cerita? Yuk, kita mulai episode hari ini. Pemandangan itu menghantam seperti mimpi buruk. Pria yang Rafanya cintai justru melamar sahabatnya sendiri. Sakitnya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tanpa peduli sekitar, Rafanya berbalik dan pergi dengan hati tercabik. Di belakang, Daniel dan Alia mengejar. Rafanya, "Aku minta maaf. Aku memang menyukai Alia, tapi aku tak berniat membohongimu," teriak Daniel. "Rafanya, maafkan aku," tangis Alia pecah. Namun Rafanya tak lagi mendengar. Kemarahannya menelan semua suara. Kepercayaannya hancur. Mereka, dua orang paling dia percaya, telah mengkhianatinya. Tanpa ragu, Rafanya masuk ke mobil dan tancap gas. Kendaraan melesat menembus jalanan, membawa air mata yang jatuh bersama kenangan indah yang kini berubah jadi luka. "Gila, mereka pengkhianat. Mereka tak pantas hidup," geramnya sambil menggertakkan gigi. Mobilnya meraung kencang, seolah melampiaskan amarah yang tak sanggup dia redam. Jalan kota berganti hutan lebat. Kini hanya pepohonan yang menyaksikan pelariannya. Tiba-tiba, seseorang memotong jalan. Refleks Rafanya bekerja cepat. Mobil berhenti mendadak, hanya beberapa inci dari tubuh si pelintas. Jantungnya berpacu. Ia menyeka air mata, keluar dari mobil, dan menghampiri orang itu dengan amarah mendidih. "Kau gila. Mau mati?" bentaknya. Orang itu menoleh, membuka tudung. Seorang perempuan tua, wanita yang tadi memaksa menjual bunga padanya. "Kau lagi," dengus Rafanya kesal. Namun si nenek hanya tersenyum. "Kamu nyetir seperti itu bisa mencelakakan orang, tahu? Bukan urusanmu. Malahan yang pertama ingin kubunuh kau, nenek tua sialan," teriak Rafanya. Nenek itu tertawa. "Hahaha, nenek tua, kau tak sadar diri. Aku ini malah lebih muda 300 tahun darimu." Sorot mata Rafanya menajam mendengar ucapan wanita tua itu. "Siapa kau sebenarnya?" Di saat yang sama, seketika tubuh perempuan itu diselimuti cahaya. Wajah keriputnya lenyap, digantikan sosok wanita matang berusia sekitar 30-an. "Siapa kau?" ulang Rafanya tajam, tanpa gentar sedikit pun. "Hufet, menyebalkan. Padahal aku cuma ingin menikmati peran sebagai wanita muda sepertimu," gerutu perempuan itu sambil membetulkan rambutnya. "Sialan, orang gila macam apa lagi ini?" dengus Rafanya. Ia berbalik dan masuk kembali ke dalam mobil, tak ingin membuang waktu lebih lama. "Hei, kalau bukan karena aku menghalangimu tadi, kau pasti sudah menghancurkan momen lamaran romantis itu," teriak perempuan itu. Tapi mobil Rafanya sudah melaju kencang. Wanita sinting, pantas saja diselingkuhi. "Kalau aku jadi cowoknya, aku juga ogah nikah sama nenek galak begitu," umpatnya. Tiba-tiba, dengan satu jentikan jari, perempuan itu menghilang, lalu muncul kembali, kini duduk santai di kursi penumpang sebelah Rafanya. "Hei nenek tua, siapa namamu?" tanya perempuan yang tadinya sebagai sosok nenek tua. "Namanya Isabel."
Aku Isabel, usiaku baru 520 tahun. Rafanya terkejut dan membelalak. Apa-apaan ini? Siapa suruh kau masuk mobilku? Keluar sekarang juga. Galak banget sih. Aku cuma mau bantu, tahu. Bantu. Kau justru menghalangiku. Kalau tahu kau makhluk menjijikkan, dari tadi sudah kulempar ke jalan biar dilindas truk. Isabel cemberut. Hei, kalau aku tak menghalangimu, kau pasti sudah mengacaukan lamaran romantis tadi. Kalau itu terjadi, kebahagiaan wanita itu bisa hancur, dan aku bakal sedih. Hiks. Isabel berpura-pura menangis, berlagak dramatis. Rafanya melirik kesal. Apa kau peri pelindung wanita jahanam itu? Kalau iya, sana temui kacungmu itu. Jangan ganggu aku. Isabel menggeleng pelan. Ternyata gosip itu benar. Kau penyihir galak dan menyebalkan. Tapi sayangnya, kenapa wajahmu cantik banget sih? Seharusnya kau punya tubuh bungkuk, kuku panjang, dan hidung bengkok, biar cocok sama kepribadianmu yang busuk itu. Keluar, sekarang juga, sebelum aku tendang dari mobil ini. Bentak Rafanya. Oke, aku keluar, ujar Isabel sambil angkat tangan. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tahu isi buku kuno yang pernah kubaca, tentang rahasia hidup abadi. Puff, Isabel menghilang sebelum menyelesaikan kalimatnya. Apa? Rafanya spontan mengerem, lalu menoleh ke kanan dan kiri dengan panik. Hei, nenek sihir, di mana kau? Apa tadi kau bilang soal rahasia hidup abadi? Hei, namun hanya keheningan yang menjawab. Jalanan kembali sunyi. Isabel telah lenyap entah kemana. 3 minggu kemudian, segumpal kabut kemerahan tiba-tiba mengepul di ruang tamu. Dari balik kabut itu, sosok seorang perempuan perlahan muncul. Hanya butuh beberapa detik sampai kabut lenyap sepenuhnya, menampakkan tubuh utuh Isabel yang berdiri tegak di tengah ruangan. Langkahnya perlahan menyusuri lantai yang dipenuhi barang-barang berserakan. Matanya bergerak tajam ke berbagai arah, memindai tumpukan kotak makanan cepat saji, botol minuman, dan segala macam benda lain yang membuat ruangan itu tak ubahnya seperti tempat pembuangan sampah. Melihat pemandangan tersebut, bibir Isabel tertarik ke satu sisi. Benar-benar jorok, cemoohnya lirik. Ia melanjutkan langkah, menaiki tangga dengan pelan hingga berhenti di depan salah satu pintu. Sosok itu, tentu saja, adalah Isabel. Tanpa ragu, ia mendorong pintu dan melangkah masuk. Kamar itu tak kalah kacau. Barang-barang berserakan, pakaian menumpuk, dan aroma lembab memenuhi udara. Namun langkah Isabel tiba-tiba terhenti saat sepatu bootnya menginjak sesuatu. Ia menunduk, lalu mengambil benda yang ia injak, beberapa lembar foto. Foto-foto Rafanya bersama kekasihnya dan sahabatnya. Beberapa di antaranya telah dirobek hingga menjadi potongan-potongan kecil. Terutama foto Rafanya bersama Alia, saat mereka masih mengenakan jas kampus. Isabel mendecak pelan. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Rafanya terdengar dari balik tumpukan selimut, mengalihkan perhatian Isabel. Gadis itu meringkuk di tempat tidur, membungkus dirinya seperti kelabang yang menggigil di musim dingin. Tanpa basa-basi, Isabel langsung merangkak ke atas kasur, mendekatinya. Memalukan sekali. Baru putus cinta saja sudah kayak bayi, ledek Isabel.
Bu! Sebuah bantal melayang dan mendarat telak di kepala Isabel. Oi! Serunya kaget sambil memegangi kepala, menatap geram ke arah gumpalan selimut. Perlahan Rafanya menyingkap selimut, memperlihatkan wajah lelah dengan maskara dan eyeliner yang sudah luntur, membekas jejak air mata. "Bagaimana kau bisa masuk ke rumahku?" tanya Rafanya datar. Isabel menyeringai lebar. Namun ekspresi itu langsung disambut tatapan malas dari Rafanya. "Aku pasti gila. Kenapa juga aku nanya hal bodoh ke makhluk jadi-jadian kayak kau?" gumamnya sinis. "Kes, mulutmu benar-benar toksik," balas Isabel, menggeleng kecil. "Ngapain kamu kesini?" bentak Rafanya, masih tanpa niat menyambut dengan sopan tamunya itu. Isabel menyelipkan tangannya ke dalam tas selempangnya, lalu mengeluarkan sebuah kartu berwarna biru keemasan. "Ini," ucapnya singkat. Meski wajah Rafanya tak berubah, matanya sempat menatap kartu itu penuh tanya. Ia meraihnya dengan malas, lalu perlahan membukanya. Satu baris tulisan langsung menyita perhatiannya. "Alia dan Daniel." Tepat di bawahnya, dengan font indah nan besar, tertera satu kata yang menghantam dadanya seperti palu. "Wedding." Rafanya terdiam, mulutnya mengatup rapat. Ia hanya memandangi kartu itu tanpa berkedip, seolah menahan napas. "Kau kesini cuma untuk menunjukkan ini padaku?" Suaranya serak. "Kau benar-benar peri pelindung yang setia untuk si wanita." Namun kata-katanya terhenti. Ia tak sanggup melanjutkan. Hanya memalingkan wajah dari Isabel, tak sanggup menyebut nama Alia. Sahabat yang sudah ia anggap seperti saudara. Orang yang dulu ia jaga, kini justru jadi duri paling dalam di hatinya. Isabel ikut mengernyit melihat reaksi Rafanya saat nama Alia disebut. "Aku bukan peri pelindungnya. Undangan itu aku temukan di depan pintu rumahmu," jelasnya pelan. "Hahaha, lucu, ya. Dulu dia selalu seenaknya masuk ke rumahku tanpa izin. Tapi sekarang, setelah merebut pacarku, dan malah sok jaga privasi," gerutu Rafanya. Air mata kembali menetes di pipinya. Isabel terdiam sejenak, mencoba memahami rasa sakit yang begitu dalam. "Aku akan menghancurkan pernikahan mereka. Aku harus melakukan sesuatu." Rafanya sontak berdiri. Oh, tunggu dulu." Isabel segera menghadang. "Kamu nggak boleh menyakiti dia. Itu bukan urusanmu. Tentu urusanku. Aku harus menjaga perempuan itu, ini demi kebaikanmu. Bukan aku, tapi itu demi kebaikan perempuan menyebalkan itu. Aku akan beri mereka hadiah pernikahan yang tak akan mereka lupakan." Seru Rafanya penuh amarah. Keduanya mulai saling berdebat. Rafanya mencoba mendorong Isabel, tapi Isabel tetap bertahan menghadangnya. Kesal, Rafanya melepaskan semburan cahaya dari tangannya, menghempaskan Isabel ke seberang ruangan. Tapi Isabel langsung bangkit dan berteleportasi, muncul lagi tepat di depan Rafanya. "Kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak boleh mencelakai mereka. Masa depanmu tergantung pada mereka," ucap Isabel, menatap dalam. "Masa depan apa? Aku nggak butuh pengkhianat di hidupku." Rafanya berteriak. Isabel menarik napas berat, mencoba tetap tenang. "Baiklah, akan kukatakan apa yang kutahu tentang buku kuno itu." Ucapan itu membuat Rafanya menghentikan langkahnya. "Buku kuno?"
Kamu tahu tentang buku itu? Isabel mengangguk. Di dalam buku itu tertulis, penyihir yang terkena kutukan hidup abadi hanya bisa mati jika dibunuh menggunakan belati berbatu 7. Itu senjata yang biasanya dimiliki klan pemburu penyihir. Aku tahu itu, sela Rafanya, tapi aku tak mau mati di tangan pemburu. Aku tak sudi jadi koleksi mereka. Mereka hanya ingin mencuri kekuatanku. Belati berbatu 7 adalah pusaka kuno dengan 7 permata dari penyihir tingkat pertama, penyihir luar biasa yang kekuatannya dicuri dan diwariskan oleh klan pemburu demi membasmi penyihir demi keuntungan pribadi. Isabel sekali lagi menghadang jalan Rafanya. Tapi, di buku itu juga tertulis cara lain untuk mematahkan kutukan itu, yaitu dengan menemukan cinta sejati. Cinta sejati. Aku tak percaya hal semacam itu. Tukas Rafanya sinis. Baru mau menikah saja, aku malah diselingkuhi. Cinta sejati, katamu. Kalau begitu, kenapa kamu begitu ingin menikah dengannya? Sampai-sampai kamu jadi berantakan begin, sekarang. Rafanya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lirih, karena kali ini aku benar-benar jatuh cinta. Aku ingin menemaninya sampai tua. Aku bosan hidup sendirian. Isabel memperhatikan perubahan wajah Rafanya, terutama saat gadis itu mulai menjauh. Tapi kamu tahu dia pasti ingin punya anak, kan? Sedangkan kamu tidak bisa memberinya itu. Dan dia anak tunggal, jika dia tidak punya anak, keturunannya akan berhenti. Rafanya membeku, matanya menunduk, tak bersuara. Apa yang dikatakan Isabel benar. Tak peduli berapa kali ia bercinta, ia tetap tak akan bisa hamil. Kutukan itu sudah lama melekat padanya. Di usia 25, tubuhnya tak akan menua, dan sel-selnya terus beregenerasi setiap 20 tahun, hukuman atas kesalahan besar di masa lalu. Karmanya tak mengenal belas kasihan. Melihat Rafanya terdiam, Isabel mendekat perlahan dan mulai memunguti pakaian yang berserakan di lantai. Di buku itu tertulis bahwa silsilah keluarga pacarmu berasal dari keturunan pemburu penyihir, ujarnya, menegaskan informasi yang ia ketahui. Spontan Rafanya menoleh dengan tajam, sorot matanya menuntut penjelasan lebih lanjut. Tanpa ragu, Isabel melanjutkan, disebutkan bahwa seorang penyihir yang terkena kutukan hidup abadi bisa terbebas jika menemukan cinta sejatinya. Dan, salah satu keturunan pemburu penyihir akan menjadi cinta sejati dari penyihir yang terkena kutukan itu. Aku menemukan inisial namamu, dan tanda-tandanya, semuanya mengarah padamu. Tatapan Rafanya menusuk langsung ke mata Isabel, seolah menelisik kebenaran di balik ucapan itu. Isabel pun mengangguk perlahan, menegaskan bahwa yang ia katakan bukan sekadar dugaan. Helaan napas lega keluar dari mulut Rafanya, senyum kecil mulai merekah, namun segera pupus saat Isabel kembali bersuara. Tapi ada syaratnya. Kamu tidak boleh memaksanya menyukaimu, atau memaksanya memilihmu, apalagi merebutnya dari perempuan yang sedang mengandung anaknya. Itu jahat. Kalau kamu melakukan itu, kutukanmu bisa bertambah parah karena merebut kebahagiaan orang lain lagi, tegas Isabel. Kalau aku tidak merebutnya, terus aku harus apa? Duduk manis nunggu Daniel sadar sendiri. Balas Rafanya ketus. Isabel mengedip, lalu mengangkat bahu.
Kalau itu aku juga nggak tahu. Mungkin kamu bisa pakai kelebihanmu. Sekilat cahaya muncul di tangan Rafanya, membuat Isabel menelan ludah gugup. Bukan itu maksudku, serunya cepat. Maksudku, kamu kan cantik. Gunakan pesonamu. Maksudmu, aku jadi pelakor. Selidik Rafanya, menatap tajam. Isabel mengangguk dengan polos. Rafanya terdiam sejenak, mempertimbangkan ide gila itu. Tapi, bagaimana kamu bisa yakin kalau aku dan Daniel itu cinta sejati? Setahuku, buku itu nggak mungkin menuliskan nama kami dengan jelas. Isabel tertawa kecil, sedikit cengengesan. Itu sih aku nebak aja. Di buku itu tertulis keturunan Louis yang hidup di abad 21. Nah, sekarang pacarmu satu-satunya kandidat yang masuk akal. Lagi pula, kamu mau sama ayahnya pacarmu itu. Rafanya memutar bola mata. Stres kau ya. Mana mungkin Tuan Gorgeous itu takdirku. Aku sudah anggap dia sebagai ayahku sendiri. Bisa gila aku kalau pacaran sama ayah pacarku. Kalau bukan dia, mungkin anaknya. Celetuk Isabel lagi, polos. Rafanya terbelalak. Kau mabuk ya? Amit-amit. Takdirku sama anak pengkhianat itu. Sama ibunya aja aku udah muak. Aku yakin, Daniel adalah cinta sejatiku. Aku akan buat dia sadar kalau cintanya hanya untukku. Aku sudah cukup menunggu. Kalau harus nunggu sampai ke anak cucunya, bisa-bisa aku benar-benar gila dan mati bosan. Isabel hanya mengangguk pelan, lalu berkata datar, "Baiklah, kalau itu keputusanmu. Kalau begitu, ayo kita bersiap-siap." Siap-siap apa? Tanya Rafanya dengan kening berkerut. Alih-alih menjawab, Isabel hanya menyunggingkan senyum tipis. Matanya menyipit, menyembunyikan sesuatu. Bersambung. Sampai di sini dulu cerita hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton dan menemani sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Cerita ini masih bersambung, jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.